Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyanini Fadilah. Saya selaku moderator dari presentasi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Hilda Sri Rahayu, SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Public Speaking. Terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa menyaksikan video presentasi kita hari ini. Hari ini kita akan mempresentasikan bab 2 dari buku The Art of Public Speaking yang disusun oleh Stephen L. Lucas dan Paul Stopp. Bab 2 ini berisi tentang etika public speaking. Di sini saya tidak sendiri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hasyanini Fadilah, dengan NIM 21041093. Lalu ada Intan Fatmasari dengan NIM 21041065. Lalu ada Suci Kirani Putri dengan NIM 21041097. Dan yang terakhir ada Fahrul Shihab Ramadan dengan NIM 21041164. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pedoman etika yang akan dibacakan oleh Intan Fatmasari. Untuk Intan Fatmasari, saya akan persilahkan. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pedoman etika. Etika sendiri memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam berbicara di depan publik, sehingga penting adanya. Nah, teman-teman, berbicara dengan etika juga adalah tentang menghormati pendengar dan memastikan bahwa komunikasi kita mencerminkan nilai-nilai moral dan juga integritas. Nah, jadi yang bisa kita pahami adalah pedoman etika ini merupakan seperangkat prinsip moral yang dimana nilai-nilainya ini mengatur perilaku dan interaksi manusia. Dalam konteks berbicara di depan publik, etika berarti berkomunikasi dengan hormat, jujur, dan juga tanggung jawab. Ini melibatkan penghormatan pendengar dengan tidak menyakiti perasaan mereka serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan mencerminkan integritas dan moralitas. Dengan mematuhi pedoman etika, komunikasi kita akan lebih efektif dan membangun hubungan yang baik dengan audiens. Baik teman-teman, dalam pedoman etika berbicara, teman-teman harus memahami 5 hal poin penting yang dijadikan sebagai acuan. Lalu, apa saja sih 5 hal yang wajib teman-teman pahami? Nah, yang pertama adalah pastikan tujuan teman-teman masuk akal secara etis. Nah, seperti apa sih? Nah, teman-teman ketika sebelum berbicara, pertimbangkan apakah tujuan kita ini sesuai dengan nilai-nilai moral dan juga etika. Nah, kemudian jangan memanipulasi informasi berbicara dengan yang menyesatkan, dengan cara yang menyesatkan itu seperti apa. Jadi, intinya teman-teman itu ketika berbicara, etikanya adalah teman-teman harus memiliki prinsip moral yang membimbing perilaku berbicara kita, sehingga tujuan berbicara kita sesuai dengan nilai-nilai etika dan hindari manipulasi atau penyampaian informasi palsu. Lalu yang kedua, teman-teman harus mempersiapkan sepenuhnya untuk setiap pidato yang akan kita sampaikan. Nah, pertama, hal yang paling penting adalah persiapkan diri dengan baik sebelum berbicara di depan umum. Mengapa seperti itu? Karena pidato yang baik membutuhkan persiapan matang dan pemahaman mendalam tentang topik yang akan dibicarakan. Artinya, teman-teman harus matang dalam segala hal untuk menyampaikan hal penting yang teman-teman akan sampaikan, sehingga nanti pesan yang
teman-teman tujukan akan sampai dengan baik. Nah, teman-teman, poin yang ketiga yaitu jujurlah dalam apa yang akan kita sampaikan. Mengapa seperti itu? Karena bagaimanapun kejujuran merupakan kehormatan yang menjadi kunci dalam berbicara dengan etika. Nah, jangan pernah berbohong atau menyampaikan informasi palsu atau tidak benar, karena kejujuran ini bisa menciptakan dasar kepercayaan antara pembicara dan juga pendengar. Jadi, pada poin ini, teman-teman harus jujur dalam apa yang dikatakan, karena yang tadi sudah saya sampaikan, kejujuran menciptakan dasar kepercayaan antara pembicara dan juga pendengar. Nah, teman-teman, pada poin keempat, teman-teman harus menghindari menyebutkan nama dan bentuk kata-kata kasar yang tidak sepatutnya. Jadi, pada bagian ini, teman-teman tidak boleh menggunakan kata-kata kasar atau merendahkan orang lain. Jadi, sebagai gantinya, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati setiap orang, terlepas dari perbedaan pendapat atau pandangan. Nah, teman-teman, jadi segala bentuk perkataan yang kurang baik sama dengan tidak menghargai audiens. Kemudian pada poin kelima, yaitu kita harus menerapkan prinsip etis ke dalam praktek. Maksudnya seperti apa? Jadi prinsip yang harus kita pegang ini pada etika bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan. Kemudian pastikan bahwa perilaku kita sehari-hari sejalan dengan nilai-nilai etika yang kita pegang. Nah, sehingga orang tahu atau pendengar akan percaya. Nah, kemudian tunjukkan penghargaan dan hormat kepada orang-orang, sehingga baik dalam kata-kata maupun tindakan kita akan menjadi pembicara yang dipercaya. Oke, teman-teman, kita sudah ada pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pedoman etika ini adalah dengan mengikuti pedoman etika berbicara, kita tidak hanya akan membangun reputasi sebagai pembicara yang menghormati orang lain, tetapi juga kita bisa membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih baik, di mana kejujuran, penghargaan, dan integritas diprioritaskan. Terima kasih kepada Intan Fatmasari atas penjelasannya mengenai pedoman etika. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada Suci Kirani yang akan membahas tentang plagiarisme. Kepada Suci, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai plagiarisme. Jadi, plagiarisme ini tuh berasal dari kata plagiarius, yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi bisa kita artikan bahwa plagiarisme ini merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang menjiplak atau menyalin ide seseorang dan mengklaim bahwa itu merupakan ide darinya sendiri, dan mengklaim bahwa ide tersebut merupakan idenya sendiri. Nah, plagiarisme ini tuh merupakan tindakan yang sangat merugikan, apalagi bagi seseorang yang memiliki ide tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan salah satu pihak. Lalu yang berikutnya itu ada beberapa jenis-jenis dari plagiarisme. Yang pertama ada plagiarisme global. Jadi kalau jenis plagiarisme global ini merupakan jenis plagiarisme di mana sebuah karya seseorang itu dijiplak secara penuh oleh seseorang yang lainnya dan diakui sebagai karya miliknya sendiri. Nah, contoh dari plagiarisme ini ketika misalnya ketika kita diberikan tugas membuat pidato, namun karena kita waktunya sudah mepet misalnya nih ya, terus jadi kita mencari di Google, namun
teks pidato yang ada di Google itu kita benar-benar copy dari awal sampai akhir dan diberi nama bahwa itu adalah hasil karya kita. Nah, itu merupakan termasuk ke jenis plagiarisme global. Jenis plagiarisme yang kedua yaitu ada patchwork plagiarisme. Nah, pada jenis yang kedua ini tuh sering banget nih sama kita sebagai mahasiswa tuh kadang dilakukan karena plagiarisme itu merupakan jenis plagiarisme di mana seseorang mengutip karya dari orang lain secara garis besar dan dalam kalimat yang cukup panjang, namun tidak dicantumkan sumber atau referensi bahwa kalimat tersebut berasal dari mana. Nah, ini tuh contohnya seperti ketika kita diberikan tugas dalam membuat makalah misalnya ya, kita tuh mencari beberapa jurnal atau artikel yang menurut kita itu sinkron dengan materi yang akan kita bahas di dalam makalah tersebut, dan kita mengambil kalimat secara panjang. Misalnya kita mengambil satu paragraf dari artikel yang kita temukan, namun kita tidak menyantumkan sumbernya atau referensi bahwa informasi tersebut berasal dari mana, maka itu akan dianggap sebagai plagiarisme karena itu termasuk ke dalam kegiatan menjiplak. Jenis plagiarisme yang ketiga ada incidental plagiarisme. Nah, sama seperti jenis yang sebelumnya, bahwa di jenis yang ketiga ini merupakan tidak ada plagiarisme yang cukup parah seperti contoh di plagiarisme yang pertama, namun di sini biasanya penulis lupa mencantumkan sumber, dan di sini penulis terlalu banyak mengutip kalimat tanpa memparafrasenya terlebih dahulu, sehingga ketika dicek keasliannya maka akan dianggap telah melakukan plagiarisme karena masih ada kalimat yang sama persis dengan sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk mencegah plagiarisme kita bisa menggunakan teknik parafrase seperti yang sudah aku sebutin sebelumnya. Jadi parafrase itu merupakan teknik dalam menjelaskan suatu informasi menggunakan kata-kata baru tanpa mengurangi keakuratan dari informasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi parafrase ini tuh merupakan suatu proses penjelasan ulang menggunakan bahasa baru dan yang tidak sama seperti bahasa yang sudah ada di sumber sebelumnya, sehingga nanti ketika dicek apakah itu mengalami plagiarisme atau tidak, dan kemungkinan besarnya itu tidak akan terdeteksi kalau karya kalian itu mengalami plagiarisme karena kalian sudah menjelaskannya dengan bahasa baru kalian sendiri tanpa mengurangi informasi yang sebenarnya dari sumber yang kalian kutip tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada plagiarisme dan internet. Plagiarisme dan internet ini tuh sebenarnya sangat berkaitan ya, karena kita tuh mudah terkena plagiarisme dari informasi yang kita dapatkan di website yang ada di internet ya. Jadi ada beberapa web yang memang menyediakan beberapa informasi yang kita perlukan. Namun salahnya kita itu terkadang kita tidak melakukan riset terlebih dahulu dan tidak memparafrase kata yang ada di website tersebut, sehingga terjadilah plagiarisme. Oleh karena itu, untuk menghindari plagiarisme, kalian perlu melakukan parafrase seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga kalian wajib untuk mencantumkan kapan kalian mengakses website tersebut, lalu siapa yang menulis di website tersebut, kapan website tersebut dibuat di internet, lalu apa judul yang digunakan di dalam website tersebut, dan itu semua harus kalian terapkan karena untuk menghindari plagiarisme. Oke, terima kasih kepada Suci Kirani atas penjelasannya mengenai plagiarisme. Jadi seperti yang kita ketahui, poin penting dari plagiarisme itu ada 5. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir, yaitu pedoman mendengarkan secara etis.
yang akan dibacakan oleh Fahrul Shihab. Kepada Fahrul Shihab, saya persilahkan. Pedoman mendengarkan secara etis. Penyampaian pidato bukanlah jalan satu arah. Pendengar juga mempunyai kewajiban etis. Hal-hal tersebut adalah mendengarkan dengan sopan dan penuh perhatian, menghindari prasangka terhadap pembicara, dan menjaga kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan gagasan. Langkah-langkah yang pertama ada jadilah sopan dan perhatian. Sebagaimana pembicara publik mempunyai kewajiban etis untuk mempersiapkan diri sepenuhnya dalam setiap pidatonya. Demikian pula pendengar mempunyai tanggung jawab untuk bersikap sopan dan penuh perhatian selama pidatonya. Yang kedua ada hindari memperhatikan prejudice pada pembicara. Semua pernah mendengar bahwa Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Hal serupa juga terjadi pada pidato. Anda tidak bisa menilai pidato berdasarkan nama, ras, gaya hidup, penampilan, atau reputasi pembicara. Yang terakhir ada jaga ekspresi ide yang bebas dan terbuka. Seperti yang kita lihat sebelumnya dalam bab ini, masyarakat demokratis bergantung pada kebebasan dan keterbukaan ekspresi gagasan. Hak atas kebebasan berekspresi begitu penting sehingga dilindungi oleh amandemen pertama Konstitusi AS yang antara lain menyatakan bahwa Kongres tidak boleh membuat undang-undang membatasi kebebasan berpendapat. Nah, jadi gimana nih teman-teman atas penjelasan yang kita sudah jelaskan tadi? Apakah masih ada yang bingung atau sudah jelas semua? Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kenapa sih kita harus memperhatikan etika bahkan dalam kita berbicara atau kita dalam public speaking. Karena setiap kata-kata yang kita lontarkan, kata-kata yang ada dalam pidato kita itu harus dipertanggungjawabkan. Contohnya kayak di film Lebrio kemarin. Itu setiap kata-kata yang dilontarkan oleh Profesor Mazard atau Naila Salah pasti harus dipertanggungjawabkan. Kayak contohnya pas Profesor Mazard melontarkan kata-kata rasis kepada Naila Salah. Hal itu kan jadi mengacu kemarahan publik karena berpikir bahwa Profesor Mazard tidak memiliki etika. Nah, hal ini juga mengacu pada kejujuran atau kebenaran dalam berbicara. Setiap pidato yang kita tampilkan itu harus memiliki kebenaran dan kita harus meriset apakah hal ini benar atau tidak. Karena bila kita berpidato tapi tidak tahu itu benar atau tidaknya, atau kita berbohong bahwa hal itu benar gitu, ini bisa saja menjadi permasalahan besar ya, karena ini harus banget kita pertanggungjawabkan si benar atau salahnya itu. Nah, si plagiarisme juga kita harus memperhatikan tentang plagiarisme. Kenapa? Karena bila kita mencuri pidato orang lain dan mempresentasikannya kepada publik, dan publik mengetahui bahwa pidato kita itu adalah pidato curian. Nah, ini bisa saja kita mendapatkan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukuman. Nah, selanjutnya ada pedoman dalam mendengarkan. Kenapa sih mendengarkan aja kita harus ada pedomannya? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita ingin dihormati oleh orang lain, kita juga harus menghormati orang lain. Nah, contohnya kita seperti mendengarkan orang lain berbicara tanpa memotongnya atau memberikan pendapat yang bisa menyakiti hatinya. Bahkan bila orang itu salah, kita juga harus memperhatikan kata-kata kita agar tidak membuat orang lain itu sakit hati atau gimana. Nah, yang paling penting itu kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain itu. Karena itu benar-benar jadi tidak ada etika sama sekali ya. Nah, sekian kesimpulan dari saya.